Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas tentang konstitusi ya. Po lagi yang konstitusi. Menurut kalian itu apa lah konstitusi itu? Yang kalian tahu? Konstitusi. Ada yang tahu enggak? Apa itu konstitusi? Norma sistem politik, Pak. Banyak sebenarnya, bebas. Mengatur suatu negara, Pak. Ya, ngatur pedoman ya Peraturan. suatu negara. Dan juga yang nyambung belum ini? Sharing PowerPoint-nya. Belum, Pak. Masih loading. Gue Masih loading, Pak. jaringan ya. Habis juga ini apa tuh paketnya. Jadi lupa ini istilahnya. Mau beli lagi. Macet dia nah. Zoom-nya udah respon ya. Oh. Gangguan dia. Cocok. Zoom-nya gangguan ya. Nampil belum? Apa masih nunggu? Masih udah, Pak. Ya Zoom nih kalau main dulu. Udah nampil Zoom-nya. Sudah, Pak. Nah, konstitusi itu ini ya. Perangkat hukum dasar yang menentukan institusi dan institusi pusat dan kekuasaan serta kewajiban negara. Nah, di negara kita ini konstitusinya apa, Rizky? Konstitusi negara kita ini apa? Membuat undang-undang untuk rakyat. Undang-Undang 45 itu konstitusi atau anggaran dasarnya, we. Kalau anggaran rumah tangganya itu APBN. Anggaran dasarnya atau konstitusinya itu Undang-Undang Dasar 1945. 1945 ya. Anggaran rumah tangganya APBN. Nah, sama cak di organisasi. Organisasi kan harus ada ADRT juga ya. Harus ada ADRT-nya. Kalau tidak ada ADRT-nya ya susah. Ada ADRT-nya. Organisasi tuh. Ada ya? Ya, bentar ya.
Ciri-ciri konstitusi ada yang tahu enggak? Ciri-ciri konstitusi. Ada yang tahu enggak ciri-cirinya? Nah, gangguan pula Zoom-nya. Ya Allah. Pemerintahan Republik Pak. Ada yang tahu enggak? Ciri-ciri Ciri konstitusi itu memiliki ciri utamanya. Nah, cirinya itu apa, Ada weh? jaminan hak asasi. Hak asasi. negara hukum. Negara hukum tuh? Apalagi negara. Tunggu ya, Zoom-nya lagi gangguan ya. Ah. Ya ampun, Zoom-nya. Ah, gerak beda baca nah. Dari Zoom-nya. Masa tapi lebih gerak nih Pak. Nah, gerak deh, weh. Hukum dasar yang melakukan institusi. Ciri utama konstitusi itu ini ya. Ada yang tahu enggak? Ciri utamanya. Negara hukum. Nah, ciri utamanya itu ada hukum dasar, status mapan, dokumen terkodifikasi, ada alokasi kekuasaan. Hukum dasar itu pedoman dasarnya, ya. Pedoman dasar aturan hukumnya, landasan hukumnya itu apa kan? Itu kan undang-undang dasar ya. Status mapan, bahwasanya undang-undangnya ini lebih mapan, lebih kuat ya. Lebih kuat dan istimewa maksudnya. Lebih istimewa enggak undang-undang dasar dibanding undang-undang? Istimewa kan? Istimewa sih. Ya, Lebih kuat dan lebih mapan ya. Itulah makanya disebut status mapan. Dokumen terkodifikasi itu dia ada pasal per pasal, bab per bab di dalam undang-undang dasar itu kan ada itu. Ada yang seperti itu kan? Ada bab 1 dibahas apa negara, pasal berapa bahas tentang presiden, bab berapa kan? Ada kekuasaan presiden, kekuasaan DPR, MA dan sebagainya ya. Ada kan itu kan? Undang dasar bahas itu. Kodifikasinya tuh. Ada kan? Alokasi kekuasaan, pembagian kekuasaan itu yang mana? Pokoknya di setiap undang-undang dasar itu, undang-undang dasar setiap negara itu pasti ada alokasi kekuasaan tuh, pembagian kekuasaannya tuh ada. Sampai sini paham enggak ini? Apa udah kedengaran suara Bapak? Kedengeran Pak. Apa? Sama suaranya Pak. Tapi mutus-mutus, Pak. Motus-motus ya. Hukum dasar tuh Iya, yang jadi pedoman ya. Yang Apa jadi dia? pedomannya landasan hukumnya tuh, aturan hukumnya. Itu hukum dasar, status yang mapan. Karena dia status yang mapan ini maksudnya status yang istimewa. Karena undang-undang dasar ini statusnya lebih istimewa dibandingkan undang-undang biasa. Kalau undang-undang dasar kan harus ada perubahannya. Nah, sidang MPR apa-apa merubah itu kan 2/3 dari anggota dewan. Kalau yang undang-undang ini kan bisa diganti oleh presiden lewat Perpu ya. Lewat Perpu dia bisa ganti. Dan kekuatan hukumnya lebih tinggi dibandingkan undang-undang. Dokumen terkodifikasi, kedengeran enggak ini? Ki, dengeran Irwan? Kedengeran enggak? Kedengaran Pak, Kedengeran Pak, jelas. Dokumen terkodifikasi ini terbagi dalam Undang-Undang Dasar kan ada bab 1 bahas apa tentang negara. Kedengeran, Bab kedengeran. bahas, Kedengeran. Cuma bahas tentang kekuasaan presiden, cara memilih presiden itu berapa periode deh. Masa periode presiden, pasal 30 tentang bela negara. Pasal berapa tuh 3 tentang lantar. Tapi pasal 34 tuh kacau juga ya. Fakir, miskin, dan anak telantar dipelihara oleh negara. Tapi adik negara melihara ya? Ada?
Tidak terpelihara ya? Ada mungkin Pak. Ada Ada tapi mungkin tidak Pak. banyak. Cuman ya tidak Berato. kejiwaan gitu. Ya? Juga bukan sekali itu Pak dikasihnya PKH. Lanjut ya. Ini apa yang kamu bersalah? Kalau alokasi kekuasaan itu pembagian Lanjut. kekuasaan maksudnya. Itu Nah, pindah-pindah konstitusi itu kekuasaan atau gimana kan Pak? Ya, apa? alokasi kekuasaan. Alokasi itu Alokasi pembagian. kekuasaan tuh. Pembagian. Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Nah, contohnya di sini alokasi kekuasaan ini kan ada kekuasaan eksekutif presiden, legislatif DPR sama DPD, yudikatif MA, MK. Nah, karena konstitusi genting ya seringkali menjadi fokus perdebatan politik sengit antara bermacam kelompok yang ingin menyusun aturan sesuai kepentingan mereka. Karena itu konstitusi demokrasi berupaya menerapkan aturan yang adil dan tidak memihak pada semua golongan dan kepentingan dalam masyarakat sehingga semua bisa bersaing secara adil. Konstitusi mengupayakannya memasukkan 7 prinsip dasar. Prinsipnya apa, Bang? Jadi prinsip dasarnya tuh. Ada yang tahu enggak? Hukum, kekuasaan, pemisahan kekuasaan. Nah, enak. 7 prinsipnya tuh. Aturan hukum, peralihan kekuasaan, pemisahan kekuasaan, hubungan antara pemerintah dan warga, lokus atau tempat kedaulatan, fokus kedaulatannya di mana deh? Di tangan rakyat atau di mana deh? Akuntabilitas, laporan pertanggungjawabannya, penentu akhir. Penentu akhirnya bisa berupa kebijakan atau program politik di pemerintah atau di eksekutif. Sampai sini paham enggak, Wan? Yang mana yang enggak paham, Wan? Di antara 7 kok ini. Kalau lokus kedaulatan itu Pak, maksudnya kayak mana Pak? Tempat kedaulatannya, beradanya di mana? Apa di tangan parlemen, apa berada di Akuntabilitas itu apa, Pak? tangan rakyat? Lokus itu artinya tempat. Berada di tengah. Oke Pak, oke. Berada di tengah. Akuntabilitas apa, Pak? Laporan pertanggungjawaban. Penentu akhir tuh bisa kebijakan, biasanya program politik dari presiden ya atau pemerintah biasanya. Sampai sini paham enggak? Paham Pak? Paham ya. Pemisah kekuasaan itu menurut teori politik klasik itu apa saja tuh? Ya, pemisahan kekuasaan. Jabatan atau wewenang? Nah, ini ada eksekutif legislatif, yudikatif Tes politika ini namanya. Pemisahan kekuasaan yang dikeluarkan oleh Montesquieu Ini pakar ini apa tuh? Filsuf dari Prancis Montesquieu, dialah eksekutif, legislatif, yang yudikatif Filsuf atau ilmuwan politik lah. Eksekutif tahu kan sudah? Ada eksekutif. Tadi presiden Yang jalankan undang-undang, legislatif membuat undang-undang, yudikatif mengawasi jalannya undang-undang. Tahu kan sudah kalau eksekutif presiden, bisa juga presiden, bisa juga perdana menteri legislatif dewan Dewan Perwakilan Rakyat atau juga Dewan Perwakilan Daerah, yudikatif MK MK sama MA, Mahkamah Agung sama Mahkamah Konstitusi. Sampai sini paham yang ini?
Lanjut. Nah, perbedaan konstitusionalisme lama dan konstitusionalisme baru. Itu perbedaannya yang macam mana? Bedanya apa? Apa Gi? Bedanya Gi? Kurang tahu Pak, beda ini Pak. Nah, bedanya itu. Nah, kalau konstitusionalisme lama itu lebih menjelaskan legalistik, aturan hukum, dan penggambarannya, penjabaran hukum itu macam mana. Kalau yang baru dia beda ya. Kalau yang baru ada pelindungan hak warga negara, pembatasan kekuasaan pemerintahan, dan kata lain ini merupakan persoalan teori konstitusi ya. Persoalan dalam mengimbangi kekuasaan terbatas dan pertanggungjawaban maksimum pemerintah dengan perlunya aksi pemerintah yang efektif dalam dunia yang kompleks, yang beragam ya, dan berubah pesat. Upaya menyesuaikan desain konstitusi atau bentuk konstitusi suatu negara dengan keadaan sosial dan ekonomi. Nah, ini yang baru. Nah, kita ini lah nyesuai dah desain konstitusinya. Apa nambah amburadul, apa cak mana? Kalau lama kan cuma aturan hukum lah. Nah ini kan. Kalau yang lama nih kan. Legalistiknya aturan hukum dan cara penggambaran hukumnya be. Aturan hukumnya aja itu be cuma. Paling baru ini kan sampai sini dia. Jauh ya bedanya ya. Ya lagi. Deskriptif itu penggambarannya be cuma. Aturan hukum legalistiknya kan. Penjelasan saja. Cuman penjelasan bae dia. Aturan hukum itu cak mano, gambarannya cak mano. Kalau yang ini kan yang baru ini kan ada pelindungan hak warga negara, batasan kekuasaan pemerintah, cak mano ngimbangi kekuasaan dan pertanggungjawaban maksimum pemerintah, dan terakhir itu menyesuaikan desain konstitusi atau bentuk konstitusi. Dengan sosial ekonomi. Nah, kurang lebih itu. Sosial ekonomi berarti ngikutin rakyat gitu Pak. Kondisi Iya, rakyat harus maksudnya. sesuai ke. Contohnya baca Cina. Cina kan dia komunis kalau awalnya. Nah, ujung-ujung berubah pas zamannya Deng Xiaoping ya. Berubah sistem ekonominya itu ini jadi kapitalis dia. Sistem politiknya dia pakai komunis. Susah kan? Dia berpolitik tak pacak ngoceh, tak pacak bebas. Kalau komunis kan tak pacak ngitung kritik dikit, tak pacak. Demokrasi tak pacak bebas. Duit masih nak nyari. Itu kalau kapitalis. Itu kapitalis ya. Kalau komunis tak pacak ngomong. Notes tak baca. Mendingan Korea Utara ya. Dibanding Cina. Korea Utara masih negara masih nanggung. Ngomong tak baca memang. Yang Cina parah nih. Memang maju dia secara ekonomi. Secara untuk politik tak baca. Terkekang. Lanjut deh. Mau habis ya. Ada yang tanya udah dari antara ini? Nah, konstitusi kita ini lah aman apa belum? Yang di sini lah sudah nyesuai belum ya? Konstitusi yang baru ini kita nyesuai belum perkembangan zaman gitu? Pertanggungjawaban maksimum kayaknya belum Pak. Belum ya? Masih belum ya? Jawaban maksimum Jokowi ya? Jawaban maksimum. Belum itu, apalagi nah desain konstitusi yang baru nyesuai keadaan sosial dan ekonomi juga belum. Sama mana perubahannya belum ya? Itu. Belum dibuat lembaga-lembaga untuk pemenuhan ini ya, untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak ya. Padahal pasal 33 kan lah jelas ya. Untuk rakyat kalau kan. Kalau sumber daya untuk hajat hidup orang banyak tuh. Ada ya pasal 33 ya. Perekonomian, cabang-cabang ekonomi ada lah situ. Ada ya. Baca pasal. Apalagi yang fakir miskin dan anak telantar. Tentang pendidikan di pasal berapa? Pendidikan 31 ya.
agama 29, 28 kebebasan berbicara. Ini tidak disesuai, dibuatnya aturan untuk ngekang tadi ya, ITE. Aturan ini undang-undang ITE. Sudah ada yang tanya nih. Yang ini nggak paham yang ini. Paham belum Ki? Sudah Pak Man ini Pak. Artinya sudah Nah tahu ini Pak namanya ini. teori ini ya politik klasik, gila. Teori yang dicetus oleh Montesquieu, tahu kan Montesquieu? Montesquieu itu dan apa? Trias Politika kalian cari be di Google be. Itu sering kalau di wong politik tuh sering ditanya. Apalagi yang pada saat kalau kalian jadi anggota dewan tinggi kok ini sering juga harus kalian paham ya. Eksekutif, legislatif, yudikatif ya. Eksekutifnya presiden atau perdana menteri kalau negaranya pakai sistem parlementer ya. Legislatifnya atau parlemennya itu apa tuh? DPR. Itu tiga ya, DPR, MPR sama DPD ya. Kalau Amerika kan dia DPD Mas. DPR, House of Representative atau DPR-nya Amerika, ada Senat, ada Kongres. Kalau kita Senatnya ya lah DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah. Cuman Dewan Perwakilan Daerahnya majelis rendah. Kalau di kita di Amerika majelis tinggi, DPR-nya yang rendah. Jadi setiap pembuatan kebijakan kalau di Amerika itu DPR tuh ngajuin usulan rancangan undang-undang terus diteruski ke Senat untuk mangkasnya layak apa tidak. Kalau sekiranya tidak layak berapa pasal dihapus. Kalau kita tidak langsung we DPR yang buat agak disahkan oleh MPR. Tidak dicek lagi ya Pak. Jadi, Nah, itulah DPR kita. DPD-nya kadek fungsi. MPR juga cuma ngesai bae. Makanya undang-undang tuh amburadul banyak. Macam undang-undang cipta kerja, omnibus atau omnibus law dan sebagainya tuh. Nah, begitu juga presiden melok campur buat undang-undang ya. Kalau undang-undang dasar kan DPR inisiatifnya sama MPR ya. Kacau tak undang-undang gitu? Banyak ya kacau balau ya. Tadi yang tanya apa nih? Tadi ki? nanti Pak Nah, lumayan paham Pak. Pak, kalau nak nanya tentang materi UAS lagi yang mana lah, Pak? apa? Materi UAS. Puas kaget. Masuk tidak dulu susah gitu soalnya. Ya oleh kalian pelajari lah dari apa? Dari Yang susah-susah, budaya, Pak. konstitusi, negara paling itulah. Yang Tahu susah, percepat ya. Ujiannya. Iya, Pak. Dadaan Pak. Dipercepatnya. Yo. ngomong awal Januari, katanya tengah Desember. Tanggal 18 ya ujiannya ya. Iya, Pak. Ya, kita perbanyak lagi materi di minggu depan ya tentang infrastruktur politik ya. Atau juga suprastruktur politik. Nah, di situ banyak ya ngebahas tentang yang ini tadi, Tres Politika, yang lagi yang infrastrukturnya tadi, ya partai politik, kelompok kepentingan dan sebagainya. Di situ sering jadi kajian-kajian yang sering dibahas ya dalam kehidupan sehari-hari itu. Kalau Kak tanya hari ini kita cukup sampai sini dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Minggu depan mulai agak padat mungkin materi. Waalaikumsalam warahmatullahi Dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya di Oke, Pak. grup WA ya. Oke, siap, Pak. Yo. Assalamualaikum. Belum. Waalaikumsalam.